Tidak semua yang bergelut di dakwah itu harus kelihatan di permukaan. Namanya tertulis di depan, diliput oleh media. Tidak harus semuanya seperti itu. Perlu ada orang-orang yang berada di balik apa? Di balik layar. Dan orang yang di balik layar itu belum tentu pahalanya lebih sedikit dibandingkan orang yang di depan layar. Bahkan bisa jadi pahalanya sama atau bahkan mungkin saja lebih dibandingkan orang yang di depan layar. Kadang-kadang setan datang menggoda kita, memprovokasi kita. Ente yang capek-capek yang terkenal orang lain. Nah, ketika setan datang seperti itu bisa jadi ada sebagian orang yang berhasil untuk mengusir setan tersebut dan ada orang yang termakan oleh setan itu. Sehingga kemudian dia gak mau lagi untuk berada di balik layar, dia pengen naik ke atas panggung. Jadi gak mesti, ya. Artinya ketika setan itu datang, maka kita harus waspada. Dan kadang-kadang setan itu bentuknya nggak cuma seperti itu. Kadang-kadang mengatakan, ente itu capek-capek ngurusi kajian. Tapi ketika kajian, orang-orang lagi pada duduk enak-enak, ente sibuk sana, sibuk sini, ngurusi anak, pipis di sana, ngompor di sini, motor hilang, helm hilang, nunggu di luar. Yang lainnya yang nggak sibuk-sibuk, mereka pada duduk, nyaman, jam 9 mereka baru datang, 9 kurang 5, duduk manis, jam 12 mereka langsung pulang. Nah ini panitia datangnya kapan? Nah, 2 hari sebelumnya, setelah kajian masih bersih-bersih, ya, bersih-bersih ngumpulin sampah, kemudian gulung-gulung apa? Gulung-gulung kabel, gulung-gulung tikar. Ente mau-maunya ngurusi kayak gitu. Dan subhanallah ini pertanyaan pernah disampaikan ke Syekh Ibrahim Ruhaili, hafizahullah ta'ala, pada kajian daurah beliau di Imam Bukhari. Kalau nggak salah pertanyaan ini diajukan kemarin daurah yang terakhir. Jadi semacam curahan hati, ya, curhatnya para panitia. Disampaikan secara lugas di situ bahwa kami ini panitia dengan bahasa yang sudah diterjemahkan oleh Ustadz Anas, yang beliau masya Allah bahasanya, bahasa Arabnya itu. Padahal curhatannya kalau Anda disuruh terjemahin bingung itu curhatan itu. Yang namanya curhat kan banyak bicara masalah apa? Masalah perasaan gitu. Tapi diterjemahkan bagus banget dan Syekh paham gitu. Kadang-kadang kan ada terjemahan yang bikin Syekh nggak paham. Ini Syekh paham gitu. Dan bagus, masya Allah. Wala nustaki Allah, masya Allah. Dan itu isi curhatnya seperti itu. Jadi kami ini panitia ngurusi Syekh. Kadang-kadang kami lagi enak-enak dengar kajian seperti ini, tahu-tahu di hotel tempat penginapan listriknya mati. Akhirnya kami harus tinggalkan kajian. Kadang-kadang tengah-tengah kajian tahu-tahu butuh makanan apa, nganter Syekh kemana, ke toko kemana, akhirnya kami nggak bisa hadir kajian. Sampaikan terus terang kayak gitu. Maka di antara jawaban yang disampaikan oleh Syekh saat itu adalah bahwa antum ini bisa jadi pahalanya lebih besar dibandingkan yang lain-lainnya. Bahkan setiap orang yang hadir di majelis itu, sebanyak yang hadir, sebanyak itulah pahala yang antum dapatkan, kata beliau. Jadi kalau misalnya antum bikin tabligh akbar yang hadir 5.000, kalau yang hadir kan mereka dapat pahala ngaji untuk dia sendiri. Tapi antum dapat pahala sebanyak orang yang hadir. 5.000 orang antum dapat pahalanya. Terus kata beliau, adapun seandainya antum itu merasa bahwa istifadah atau faidah yang didapatkan itu tidak maksimal karena antum sibuk kesana kemari, nggak bisa konsentrasi, tidak seperti peserta, kata beliau, alhamdulillah sekarang sarana banyak. Ada rekaman video, ada rekaman audio, tinggal antum ini serius nggak pengen dapat faidah. Gitu. Kalau memang serius pengen dapat faidah, antum bisa ambil itu, antum bisa ulang-ulang di mana? Di kamar sendiri. Itu kan guru yang sangat sabar itu kan ya. Guru yang sangat sabar itu rekaman itu bolak-balik nggak pernah protes toh. Ustaz tolong diulangi. Dari mana? Dari menit sekian. Nggih, bukan. Ustaz belum jelas, tolong diulang lagi. Menit mana? Maju lagi. Nggih, nggak pernah protes. Ya. Itu kata beliau, kalau betul, ini bukan dari beliau ya. Ini tambahan dari anak. Jadi itulah jawaban yang disampaikan oleh beliau. Makanya kalau misalnya ada syaitan yang berusaha untuk melemahkan himmah antum sekalian dan kita semua yang bergerak di bidang kepanitiaan kajian, maka berhati-hatilah, sesungguhnya pahala yang antum dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak kalah dibandingkan yang ngisi sekalipun, kata beliau. Yang ngisi sekalipun, kedatangan beliau, kedatangan para pengisi itu tidak lepas dari jasanya para panitia.
Sehingga sangat besar kemungkinan bukan hanya mendapatkan pahala seperti orang yang hadir, termasuk juga mendapatkan pahala seperti mungkin orang yang ngisi di atas mimbar.